Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan semuanya sehat, juga istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan kajian kitab Tarbiyatus Sibyan. Kalau tidak salah kemarin pembahasan kita itu bait 1 sampai bait ketiga. Nah, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan di bait ke-4 berarti ya. وَبَعْدُ فَالْآدَابُ زَيْنُ الْمُتَّقِي أَلَّفْتُ مَا مِنْ سُوءِ أَخْلَقٍ يَقِي وَبَعْدُ فَالْآدَابُ زَيْنُ الْمُتَّقِي أَلَّفْتُ مَا مِنْ سُوءِ أَخْلَقٍ يَقِي. Akhlak tanda orang takwa pada Allah. Nazam ini mencegah akhlak yang salah. Akhlak tanda orang takwa pada Allah. Nazam ini mencegah akhlak yang salah. Jadi ada sesuatu yang benar tetapi tidak indah. Ada lagi sebaliknya, ada juga sesuatu yang indah tapi tidak benar. Maka akhlak tata krama ini adalah hiasan yang bukan hanya indah tapi juga baik dan benar bagi seorang yang bertakwa. Dan ukuran baik, indah dan benar itu barometernya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dan teladan kita yang pertama dan utama yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen tahu bagaimana tidur yang baik, ya kita lihat bagaimana tidurnya baginda Nabi. Kalau pengen tahu bagaimana cara makan yang baik, ya kita lihat bagaimana cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Intinya barometer, contoh, teladan yang pertama dan utama bagi kita dalam hal akhlak adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengutip kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, seorang tokoh tabi'in terkemuka. Kutipannya sebagai berikut: An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah barometer terlengkap. Jadi semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tanya masalah apa? Ya kita tinggal menteladani bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya. Wa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Segala hal harus diukur berdasarkan akhlak, amaliyah dan petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haqq
Jika sesuai, maka itu yang benar. Jadi kalau sudah mencocoki apa yang kita lakukan ini, cocok dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, benar pasti. Nggak usah ragu. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai, nggak cocok atau menselisihi, berarti sudah jelas-jelas batil. Ini dikutip dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dalam pandangan sebagian orang, tata krama atau akhlak itu adalah hiasan yang seolah hanya menjadi barang sampingan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang mendapat predikat yang sangat tercela, bahkan bisa sama dengan hewan hanya karena tidak memiliki tata krama. Kadang-kadang kita ini mengenyampingkan masalah akhlak tata krama. Kita ini lebih mengunggulkan prestasi, kepintaran, padahal orang yang pintar ya percuma kalau nggak punya akhlak. Seseorang bisa terhina, seseorang bisa jelek, itu padahal dilihat dari akhlaknya. Nah ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Sudah memiliki iman dan memiliki ilmu syariat yang dalam, tetapi tidak punya tata krama atau akhlak, maka akan kehilangan kemuliaan di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya jadi percuma, ilmunya juga akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena muara keimanan dan ilmu itu adalah tata krama atau akhlak. Jadi orang yang tidak punya tata krama, orang yang tidak punya akhlak, berarti tidak punya segala-galanya. Hati-hati, makanya harus akhlak yang lebih diutamakan. Itulah sebabnya Imam Malik bin Anas menasihati seorang pemuda berkebangsaan Quraisy. Nasihatnya seperti ini. Qala Malik ibnu Anas lifatan, berkata Imam Malik bin Anas kepada seorang pemuda min Quraisyin, dari bangsa Quraisy, ya bana akhi, wahai keponakanku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilmi, qabla an tata'allamal ilmah. Belajarlah tata krama sebelum belajar ilmu. Itu nasihatnya Imam Malik kepada seorang pemuda. Seorang ulama salaf berpesan kepada Ibnul Mubarak. Qala Makhlad bin al-Husain li Ibnul Mubarak yauman. Makhlad bin al-Husain suatu hari berkata kepada Ibnul Mubarak, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Katanya ulama salaf ini, kami sangat membutuhkan tata krama, kami sangat membutuhkan adab melebihi kebutuhan kepada banyak ilmu. Masya Allah. Makanya adab itu ada di atas ilmu, ya. Percuma punya ilmu tinggi, percuma alim tapi nggak punya adab, hilang segala-galanya itu. Ya, wis gak manfaat semuanya. Karena muara keimanan dan ilmu itu adalah tata krama atau adab. Bahkan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengaitkan adab tata krama dengan tauhid. Beliau mengutip pendapat sebagian ulama sebagai berikut. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan at-tauhidu yujibul iman. Punya tauhid pasti punya iman. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Maka siapa yang tidak punya iman pasti tidak punya tauhid. Wal imanu yujibu syari'ah, punya iman pasti punya syariat. Faman la syari'ata lahu la imana lahu. Maka siapa yang tidak punya syariat pasti dia tidak punya iman. Wala tauhid lahu, dan dia pasti juga tidak punya tauhid. Insyaallah. Wasyari'atu tujibul adab.
dan punya syariat itu mengharuskan punya adab, punya tata krama. Faman la adaba lahu, maka siapa yang tidak punya tata krama atau adab, la syari'ata lahu, pasti tidak punya syariat. Wala iman lahu, pasti dia juga tidak punya iman. Wala tauhid lahu, pasti juga dia juga tidak punya tauhid. Artinya apa? Gak punya segala-galanya kalau gak punya adab itu. Jadi akhlak itu dapat mengangkat derajat dan kehormatan seseorang. Dengan akhlak, babu dan pembantu bisa menjadi mulia. Sama dengan juragannya. Orang kaya dan orang yang berilmu akan semakin mulia ketika memiliki akhlak yang terpuji. Sebaliknya orang kaya atau orang yang berilmu akan menjadi hina jika tidak memiliki akhlak yang luhur. Percuma dia punya ilmu yang tinggi, punya kekayaan yang banyak, tapi kalau dia tidak punya akhlak, maka dia akan menjadi hina. Karena apa? Akhlak mulia merupakan acuan utama dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Utamanya nanti di akhirat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, an Abi Darda, dari Abi Darda, anin Nabi SAW, dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi bersabda, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq, tidak ada sesuatu apapun yang melebihi timbangan akhlak mulia. Insyaallah ya. Jadi ayo kita jaga akhlak kita. Karena akhlak ini menjadi acuan semuanya. Gak punya akhlak, wis gak punya segalanya. Gak punya syariat, gak punya tauhid, gak punya iman. Nabi SAW juga mengajarkan doa yang berisi permohonan untuk meraih akhlak mulia. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktsuru ay yad'uwa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa. Doanya seperti apa? Allahumma inni as'aluka as-sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq warridha bil qadar. Ya Allah, kami mohon kesehatan, berhati-hati dalam berbagai hal, mampu menjaga amanat dan berakhlak mulia serta ridha terhadap takdir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedemikian pentingnya akhlak itu. Ya, di samping Rasulullah memberikan petunjuk dan contoh secara langsung visual, beliau juga mengajarkan agar kita selalu berdoa supaya bisa mengamalkan akhlak mulia sebagaimana yang beliau teladankan. Jadi akhlak itu sangat penting sekali ya. Kalau kita sudah nggak punya akhlak, maka kita itu akan kehilangan kemuliaan baik di mata manusia, lebih-lebih di sisi Allah, hilang semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bait berikutnya. Tadi bait keempat. Sekarang lanjut ke bait kelima dan enam. Walastu fit ta'lifi man ta'ahala, lakinnal ittirara yaz'ul amala, faman yajid fihi ashaddal khalali falyuslihanhu akibat ta'ammuli. Mengarang ini bukan karena bisa, tapi karena keadaan terpaksa. Maka kalau terdapat salah isinya, pikir dulu, perbaiki sesudahnya. Jadi dalam menulis kitab ini, pengubah nazam, penulis kitab ini memberikan kata sambutan dengan rendah hati alias bertawadhu. Ia mengaku tidak ahli dalam menulis nazam ini. Namun ia menyadari bahwa niat baik yang kuat telah mendorongnya untuk menulis.
Jadi bentuk ketawaduan seorang ulama itu biasanya seperti itu. Padahal sebenarnya dia memang mampu, tapi mengatakan bahwa dirinya ini gak pantas untuk menulis, gak pantas untuk ini itu. Itu ketawaduan, beda dengan kita. Kalau kita nggak ono tawaduknya wis langsung ngai sombong, merasa hebat. Nah, sikap rendah hati ini dianjurkan, sikap tawaduk seperti ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku yang berisi, hendaklah kalian bersikap rendah hati sehingga tidak seorang pun beradu bangga diri kepada orang lain di antara kalian. Jadi orang yang rendah hati itu santun dan tidak suka memuji diri sendiri, itu dia itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakat, mulia nanti kedudukannya. Makanya jaga ketawaduan. Tidak usah merasa kita ini paling terhebat, termulia. Wis tawaduk, maka jadi mulia kita itu. Tidak seperti orang yang sombong, selalu menepuk dada seperti ini aku. Bahkan kalau orang sombong itu merendahkan sesama karena merasa dirinya baik. Dia akan menjadi manusia yang ditinggalkan, direndahkan oleh masyarakat kalau sudah sifatnya seperti itu. Merasa dirinya paling benar, nyalah-nyalahkan orang, merasa dirinya yang paling mulia, ya, yang lain hina. Wes, kalau ada orang model seperti itu malah ditinggal oleh manusia. Tawadhu takun kal badri tubsaru wajhuhu ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila safahatil jawi wa huwa wadi. Tawaddulah, rendahkanlah hatimu, maka engkau akan menjadi seperti bulan purnama yang nampak bayangannya di hamparan air padahal ia berada di angkasa. Janganlah engkau menjadi seperti asap yang menjulang tinggi di angkasa padahal ia berada di bawah. Jadi tawaduk, ya, meskipun kita sudah posisinya di atas, kita merendah, maka tambah dimuliakan. Jangan malah sebaliknya, posisinya di bawah malah sikapnya kayak langit ay. Repot nih kalau anak wong kayak gitu itu. Maka dari itu, maka penulis kitab ini, penggubah nazam ini meminta saran dan kritik kepada pembaca, ya, termasuk kepada kita. Kalau misalkan kita ini menemukan kesalahan dalam kitab ini, namun demikian saran dan kritik itu tidak asal-asalan, nggak sembarangan, harus merupakan kritik dan saran yang sudah matang dan sudah direnungkan berulang-ulang. Meminta nasihat, saran, dan kritik itu juga merupakan anjuran dari Al-Quran. Firman Allah, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling ingat mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut ya, nazam berikutnya. 4 sudah, 5, 6 sudah, berarti sekarang kita masuk nazam ke 7 dan 8. Sammaituhu tarbiyatas sibyani fi dzikri ma yalzamu lil insani wallaha arju an yakuna nafi'a li wa li kulli man 'alaihi tala'a. Tarbiyatus Sibyan, nama kitab ini menerangkan yang wajib kita jalani. Semoga Allah menjadikan manfaat
bagi kami dan semua yang berminat. Jadi pengubah nazam ini, penulis kitab ini memberi judul tulisannya dengan Tarbiyatus Sibyan. Apa artinya? Pendidikan untuk anak-anak. Isinya adalah berisi pembahasan tentang tata krama. Meskipun judulnya ini pendidikan untuk anak-anak, bukan berarti ini nggak cocok buat kita, malah penting. Ya. Kadang-kadang kita ya sama kayak anak-anak ya, masih belum punya akhlak, termasuk saya ini ya. Jadi berisi pembahasan tentang tata krama, akhlak, adab yang seharusnya diamalkan oleh setiap manusia, mulai dari usia dini hingga lansia. Dan selanjutnya dalam nazam tadi beliau itu berharap dan berdoa, semoga nazam ini nanti bermanfaat baik bagi dirinya maupun setiap pelajar yang mempelajarinya. Apalah artinya suatu ilmu yang tertuang dalam sebuah karya jika ia tidak memiliki daya guna dan memberi manfaat? Nggak ada gunanya jadinya. Makanya beliau berdoa mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Karena itulah Nabi Muhammad mengajarkan agar kita berdoa supaya terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba', wa min ilmin la yanfa', a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak dikabul, dari nafsu yang tidak kenal puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari yang semua itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.